Perkenalkan, nama saya MT Mantabro Singa. Saya dari kelas 11 Humaniora 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. Jadi, pada bab 1 kita akan membahas pendahuluan, yaitu latar belakang. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media merupakan situs digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Dengan adanya sosial media, seseorang dapat membagikan aktivitasnya di internet pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang bergabung dalam sosial media yang sama. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara individu berkomunikasi dan mengakses informasi. Salah satu cara hasil dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter yang kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh dari media sosial. Masa remaja ditandai dengan proses pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keinginan untuk diakui di lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, media sosial dapat menjadi sarana positif untuk mengapresiasi diri, mencari informasi, dan menjalin relasi. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memunculkan dampak negatif seperti kecanduan, penurunan prestasi, gangguan kesehatan mental, dan perilaku menyimpang akibat meniru konten yang kurang mendidik. Jadi ada perumusan masalah dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja. Yang kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar media sosial tetap berdampak positif terhadap remaja. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh media sosial terhadap kalangan remaja. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi penggunaan media sosial agar dapat berdampak positif terhadap remaja. Manfaat dari penelitian ini yang pertama itu untuk pemerintah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara sehat di kalangan remaja, seperti program literasi digital dan kampanye penggunaan media sosial. Yang kedua itu bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan bagi orang tua dan pendidik tentang pentingnya peran dan dalam membimbing remaja menggunakan media sosial dengan bijak. Dan yang terakhir itu manfaat bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih dalam mengenai pengaruh media sosial terhadap berbagai aspek kehidupan remaja seperti kesehatan mental, prestasi, akademik, dan sosial dan hubungan sosial. Jadi pada bab yang kedua kita membahas landasan teoritis. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, serta konten dalam komunikasi virtual. Kapian dan Honeman 2010 mendefinisikan media sosial sebagai sekelompok aplikasi yang berbasis internet yang dibangun di atas dasar web 2.0 yang memungkinkan penciptanya dan pertukaran konten oleh penggunanya. Contoh media sosial yang populer di kalangan remaja meliputi Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Yang kedua itu pengertian perilaku remaja. Perilaku remaja mencangkup cara berpikir, cara bertindak, dan berinteraksi dengan sekitarnya. Masa remaja adalah fase pencarian jati diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan
lingkungan sosial termasuk media sosial. Menurut Hurlock 2002, remaja mengalami perubahan emosional dan sosial yang signifikan yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap pengaruh luar seperti konten media sosial. Dan yang ketiga itu pengertian menurut penulis. Media sosial adalah sarana komunikasi yang dipakai oleh remaja untuk mencari jati diri dengan bebas dan tanpa batas. Media sosial tidak hanya menjadi alat penghibur tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup remaja yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta hubungan sosial di kalangan remaja. Yang keempat itu ada penyebab. Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kalangan remaja karena beberapa penyebab utama. Pertama, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sedang berada dalam tahap pencarian jati diri sehingga mudah tertarik pada hal-hal yang mereka lihat di media sosial. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk diterima secara sosial membuat mereka terdorong mengikuti tren agar mendapat pengakuan dari teman sebayanya. Ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah menyebab remaja bebas mengakses berbagai jenis konten termasuk yang tidak sesuai dengan usia. Terakhir, pengaruh dari figur publik dan influencer yang sangat kuat karena remaja cenderung meniru gaya hidup, sikap, bahkan pendapat dari tokoh yang mereka idolakan di media sosial. Jadi pada bab yang ketiga ini kita akan membahas metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Yang kedua itu data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara. Data sekunder berasal dari jurnal dan media massa yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, metode pengumpulan data. 1. Metode pengamatan. Metode ini dilakukan mengamati lingkungan sekitar yang menyebabkan pengaruh dari media sosial. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang lebih dalam serta apa tanggapan dari kalangan remaja. Yang keempat, ada tempat dan waktu. Tempat dilaksanakan di Desa Guru Singa dan waktu dilaksanakan pada 1 Juni 2025. Adapun tahap yang terakhir yaitu 1. Tahap persiapan. A. Mengadakan pengamatan yang akan diteliti. B. Menulis hal yang akan diteliti. C. Konsultasi dengan guru atau remaja. Yang kedua, tahap pelaksanakan. A. Yang satu, mengamati subjek penelitian. Yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian. Yang ketiga, menentukan subjek penelitian. Dan keempat, melakukan wawancara. Dan yang terakhir itu menganalisis data dan membatas dan menyimpulkannya. Bab keempat kita akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja. Tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan berbagai survei nasional dan internasional, lebih dari 90% remaja memiliki setidaknya satu akun media sosial. Platform yang paling sering digunakan remaja adalah TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Rata-rata waktu yang dihabiskan remaja untuk mengakses media sosial berkisar antara 5-7 jam per hari. Bahkan sebagian remaja memulai aktivitas media sosial sejak usia 10-13 tahun. Peningkatan penggunaan ini didorong oleh berbagai faktor. Menurut dari hasil penelitian saya, yang pertama itu seperti kemudahan akses internet, penggunaan smartphone yang luas, dan kebutuhan untuk akan eksistensi diri di dunia maya. Media sosial juga menjadi sarana utama bagi kalangan remaja untuk bersosialisasi, mengikuti tren, dan mengapresiasi diri. Namun tingginya frekuensi ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak
kesehatan mental, konsentrasi belajar, dan pola interaksi secara langsung. Yang kedua itu, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kalangan remaja. Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan remaja, baik dalam aspek positif maupun negatif. Dari sisi positif, menurut penelitian saya, yaitu media sosial dapat menjadi sarana untuk mengapresiasikan diri, membangun relasi sosial, dan memperoleh informasi yang luas. Remaja bisa mengembangkan kreativitas melalui konten-konten seperti video, tulisan, dan gambar, serta mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Selain itu, media sosial juga membantu remaja membangun rasa percaya diri melalui dukungan sosial dari teman sebaya. Namun, media sosial juga membawa sejumlah dampak negatif. Tekanan sosial untuk tampil sempurna, jumlah likes dan komentar dari penggunaan lain bisa menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Perbandingan sosial yang terus-menerus dapat membuat remaja merasa rendah diri atau tidak puas dengan diri mereka sendiri. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu waktu belajar, menurunkan kualitas tidur, mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Dalam beberapa kasus, remaja juga terpapar konten negatif seperti kekerasan, ujaran kebencian, atau hoaks yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka. Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap remaja sangat bergantung pada bagaimana mereka menggunakannya. Dengan pengawasan dan pendidikan yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat. Sebaliknya, tanpa kontrol, media sosial berpotensi menjadi sumber masalah psikologis dan sosial bagi remaja. Dan yang ketiga itu, cara penggunaan media sosial dengan baik dan bijak dan berdampak positif terhadap kalangan remaja. Agar media sosial memberikan dampak positif, remaja perlu menggunakan platform ini secara bijak dan bertanggung jawab. Langkah pertama adalah mengatur waktu penggunaan. Remaja disarankan untuk tidak menghabiskan terlalu banyak di media sosial agar tidak mengganggu kegiatan penting lainnya seperti belajar, tidur, atau berinteraksi langsung dengan orang sekitarnya. Menggunakan fitur pembatas waktu di aplikasi juga dapat membantu mengontrol durasi penggunaan. Selain itu, penting bagi remaja untuk menyaring konten yang mereka konsumsi dan bagikan. Remaja sebaiknya mengikuti akun-akun yang edukatif, inspiratif, dan positif, serta menghindari konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, hoaks, atau pornografi. Remaja juga harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi agar terhindar dari penyalahgunaan data dan kejahatan digital. Yang tak kalah penting adalah menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Remaja perlu belajar untuk menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perundungan, dan tidak terpancing emosi dalam diskusi daring. Sikap sopan, empati, dan bertanggung jawab dalam berkomentar maupun mengunggah sesuatu akan menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga tempat belajar, tumbuh, memperluas wawasan. Jika digunakan dengan baik, media sosial dapat memperkuat karakter, memperluas jaringan sosial, dan membuka peluang karir di masa depan. Jadi, pada bab yang terakhir ini, kita membahas kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas, memperluas wawasan, dan membangun relasi sosial. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kecanduan, menurunnya kesehatan mental, serta kurangnya interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial oleh remaja perlu dikendalikan agar tidak berdampak buruk pada perkembangan pribadi dan sosial mereka. Adapun saran dari
penelitian ini, remaja perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dan menggunakan media sosial dengan bijak. Orang tua dan pendidik juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan yang tepat. Selain itu, remaja disarankan untuk mengatur waktu penggunaan media sosial, mengikuti akun-akun positif, dan menjaga etika dalam berinteraksi secara daring. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung pertumbuhan remaja secara positif dan produktif. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.